kehidupan sehari-hari banyak sekali senyawa asam dan basa. Umumnya, senyawa asam jika dicicipi rasanya masam dan terasa kesat di tangan, sedangkan basa rasanya pahit dan juga licin. Namun, tidak semua bahan kimia itu dapat kita cicipi, karena bisa saja bahan tersebut mengandung bahan beracun. Cara yang tepat untuk menentukan asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator. Kita akan pelajari indikator asam basa dalam video ini. Indikator merupakan zat organik yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Ada beberapa macam indikator. Yang pertama, indikator alami, kertas lakmus, indikator universal, larutan indikator, dan pH meter. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah indikator alami. Indikator alami itu dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daunan berwarna. Tidak semua bahan alam dapat digunakan sebagai indikator alami ya, hanya yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral lah yang dapat digunakan. Berikut ini beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Ada bunga sepatu, ada kunyit, ada bunga mawar, ada pacar air, dan ada kubis. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dalam larutan asam, maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sedangkan dalam larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan dalam larutan netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Jadi, larutan asam itu dia memerahkan lakmus biru. Di sini ada lakmus biru ketika dicelupkan dalam larutan, dia berubah warna menjadi merah. Kemudian, jika di sini ada kertas merah dicelupkan dalam larutan, maka dia berubah warna menjadi biru, maka dia merupakan larutan basa. Sedangkan jika dia dalam larutan netral, maka tidak terjadi perubahan warna. Kertas lakmus ini dia hanya digunakan untuk menentukan apakah dia itu larutan bersifat asam ataupun basa dan netral, tapi dia tidak dapat mengukur pH dengan pasti. Indikator yang selanjutnya adalah indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Berikut adalah gambar indikator universal. Cara penggunaannya cukup mudah. Jadi di sini kertasnya kalian celupin dalam larutan, kemudian hasilnya kalian cocokkan pada trayek pH-nya ini. Nah, nanti bisa diketahui berapa pH dari larutan tersebut. Tinggal dicocokin di kolom-kolomnya ini. Apakah dia pH-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Indikator yang keempat adalah larutan indikator. Ada berbagai macam larutan indikator. Contohnya misal di sini ada bromtimol biru, dia mempunyai trayek masing-masing ya. Jadi di sini bromtimol biru dia punya trayek sekian, metil merah juga punya trayek sekian, bromkresol hijau sekian, phenolphthalein atau PP punya trayek sekian. Nah, Ibu kasih contoh misalnya, pada larutan bromtimol biru, dia mempunyai trayek pH 6,0 sampai dengan 7,6. Warnanya adalah kuning sampai dengan biru. Nah, ketika ada suatu larutan, kemudian kita nggak tahu pH-nya. Kemudian ketika dia diberi bromtimol biru 3-4 tetes, nah ternyata dia berubah warna menjadi kuning. Nah, kuning di sini dia mempunyai pH, nah kuning di sebelah sini, di kiri sini, dia mempunyai pH kurang dari 6. Ini jika ada larutan kemudian diberi 3-4 tetes bromtimol biru, ternyata dia berubah warna menjadi warna biru. Nah, biru ada di sebelah kanan sini, berarti dia mempunyai trayek pH yang lebih dari 7,6. Nah, apabila ada larutan ditambah 3-4 tetes bromtimol biru, ternyata warnanya berubah menjadi warna hijau, maka dia mempunyai pH antara 6 sampai dengan 7,6. Nah, ini kan trayeknya kuning sama biru, tapi ini warnanya hijau. Hijau berarti di antaranya. Berarti di situ dia punya pH 6 sampai 7,6. Biasanya untuk memperkirakan harga pH digunakan beberapa larutan indikator. Jadi nggak cuma satu indikator, bisa 2-3 atau lebih supaya data pH-nya itu lebih akurat. Nah, indikator yang terakhir adalah pH meter. pH meter di sini dia mempunyai ketelitian yang lebih dibandingkan dengan indikator yang sebelumnya ya. Dia lebih akurat. Nah, cara menggunakan alatnya dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Setelah itu, pH meternya akan muncul angka. Nah, angkanya itu akan menunjukkan pH larutan. Jadi di sini ada pH meternya dicelupin dalam larutannya. Nah, nanti akan muncul angka di sini. Nah, inilah pH larutannya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hasil percobaan warna lakmus dalam larutan adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, maka larutan yang bersifat asam adalah larutan yang bersifat asam itu adalah larutan yang memerahkan lakmus biru ya. Berarti untuk larutan nomor 1, kertas lakmusnya berwarna merah semua, berarti dia bersifat asam ya. Dan soal nomor 2, larutan nomor 2, dia warnanya biru semua, berarti dia basa. Sedangkan larutan nomor 3, dia warnanya merah semua, berarti sifatnya asam. Larutan nomor 4, yang satu merah, yang satu biru, berarti tetap. Nah, tetap berarti dia adalah larutan yang bersifat netral. Nomor 5, biru sama biru, berarti dia bersifat basa. Nomor 6,
larutannya, lakmusnya berwarna merah semua, berarti dia bersifat asam. Maka larutan yang bersifat asam adalah larutan nomor 1, 3, dan 6. Jawabannya adalah D. Perhatikan contoh soal yang berikut ini. Perhatikan data hasil uji basa suatu larutan X dengan 3 jenis indikator berikut. Perkiraan pH dari larutan X adalah, oke, kita lihat di sini ada 3 indikator yang digunakan. Ya, menggunakan metil merah, ternyata hasil pengamatan berwarna kuning. Kuning sebelah kanan ya, berarti pH-nya adalah lebih dari 6,3. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan seperti berikut ini. Nah, pertama kamu tuliskan aja trayeknya ini semua, 4,2, 6,3, kamu bikin di garis bilangannya ini dulu. Baru kita nanti tandai. Karena di sini menggunakan metil merah warnanya kuning, kuning itu berarti dia pH-nya lebih dari 6,3. Berarti kita kasih garis lebih dari 6,3. Nah, menggunakan indikator yang kedua, belum timbul biru, ternyata warnanya hijau. Nah, padahal dia perubahan warnanya kuning ke biru ya, berarti hijau itu di tengah-tengahnya. Berarti dia mempunyai trayek pH 6,0 sampai dengan 7,6. Kita tuliskan pada garis bilangan sini. Ya, di sini ya. Nih, dari 6 sampai 7,6. Kemudian, ketika dia menggunakan indikator fenolftalin atau PP, ternyata tidak berwarna. Kalau tidak berwarna, berarti dia pH-nya kurang dari 8,3. Kita tuliskan di garis bilangannya di sini. Oke, kurang dari 8,3. Sini 8,3 berarti kurang dari berarti ke kiri sini ya. Nah, maka kisaran pH dari larutan X-nya ini, sampelnya ini, itu adalah irisan dari ketiga trayek pH-nya. Jadi, yang memenuhi ketiga syaratnya ini harus lebih dari 6,3, antara 6 sampai 7,6, dan kurang dari 8,3. Kira-kira yang mana? Yang memenuhi tiga daerah sini. Berarti di sini ya, nih, antara 6 sampai dengan 7,6. Nah, daerah yang ibu tandai dengan warna kotak kekuningan ini adalah kisaran pH dari larutan X. Jadi, pH dari larutan X adalah antara 6,3 sampai dengan 7,6. Sekian video pembelajaran dari Bu Ayu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.